Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Senang sekali bisa beribadah kembali bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Amin. Kita bersyukur karena kasih Tuhan masih dengan tema To Love and Be Loved. Di mana tema ini mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk kita bisa saling mengasihi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Seringkali kita mungkin lupa bahwa betapa berharganya kasih itu di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita kembali bisa merasakan kasih Tuhan. Kita kembali boleh mendengar suara Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sama seperti firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Ada amin? Amin. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita menikmati indahnya kasih Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari endapkan hatimu, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami Tuhan. Selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin Tuhan.
cukup. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini. Mari umat Tuhan nyanyikan. Sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ini kami Tuhan, semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab kasih-Nya lebih indah dari pelangi. Kasih-Nya lebih tinggi dari langit biru. Kasih-Nya lebih luas dari samudra. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini boleh dipuaskan oleh kasih Tuhan. Mari suarakan haleluya. Katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Siap menyisai di dalam Tuhan. Kita mau serukan kerinduan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Mari, marilah mari mengenal kasih itu.
Tuhan tidak pernah terukur di dalam kehidupan kita. Ada amin. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ini hati kami Tuhan, penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama menari buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar
sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan lebih lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengarahkan hati kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada kasih yang lebih baik dari kasih Tuhan. Yang sanggup menerima kami apa adanya. Tidak ada kasih di dunia ini yang sanggup memeluk kehidupan kami. Yang sanggup menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami siap menerima, merasakan jamahan-Mu. Oh Tuhan. Mari renungkan Bapak Ibu betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu kami kagumi di dalam hati kami Tuhan. Sebab kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kasih seperti ini sanggup
terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini oleh anugerah-Mu. Kami boleh ibadah bersama, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami buka hati kami mau belajar dari firman-Mu, bicara kepada tiap-tiap pribadi. Sampaikan isi hati-Mu buat kami, arahkan kami, teguhkan kami, pimpin jalan hidup kami oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, Engkau memberkati setiap kami yang hadir, beribadah dan melayani Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami buka hati. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih tim penyembah. Shalom saudara. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan sungguh hidup itu anugerah. Ya. Luar biasa saudara, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berdoa buat saya. Ya. Seperti yang sebagian Bapak Ibu tahu, 3 bulan yang lalu lebih kurang saya operasi jantung, bypass. Dan Tuhan izinkan itu dan sembuhkan dengan anugerahnya. Dan saya tahu Bapak Ibu banyak yang terlibat dalam doa, ya, bahkan dana dan daya. Saya bersyukur saya dikasihi Tuhan dan saya dikasihi Bapak Ibu. Setiap orang perlu merasakan dikasihi dan mengasihi. Amin. Jadi penting saudara tahu kita hidup dalam kasih. Nah, mari kita belajar firman Tuhan. Kenapa kita perlu dikasihi dan mengasihi? Kita lihat dulu Matius 22 di makalah saya ada. Ya, ini perintah Tuhan Yesus buat setiap kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan garis bawahi sama, ya, sama dengan itu. Artinya bohong orang Kristen bilang dia mengasihi Tuhan kalau dia tidak mengasihi sesama. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama itu sama hukumnya. Itu kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama dengan kekuatan Tuhan, maka kita akan dimampukan sampai akhir hayat. Nah, ini menarik sekali saudara. Saya hari ini akan bercerita apa yang saya alami, kemudian meneguhkan prinsip firman. Yang pertama, kita bisa mengasihi karena kita menerima kasih Bapa. Ini penting, ini prinsip. Tidak mungkin manusia bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi yang lain, kalau dia tidak menerima kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Allah adalah kasih. Allah bukan memiliki kasih. Kalau Allah memiliki kasih, dia kasih kita, kasihnya kepotong. Tinggal separuh atau habis. Tapi Allah adalah kasih. Allah sendiri adalah kasih. Jadi kalau dia kasih kita, dia tinggal di dalam kita, dia gak habis-habis kasihnya. Kita butuh kasih 1 kilo, oke. 100 kilo, oke. Ya, 1 ton juga oke. Dan tidak akan habis karena Allah sendiri menyatakan diri bahwa Allah adalah kasih. Ini penting sekali saudara, setiap kali saya mengajar ke orang Kristen mula-mula ya yang baru, saya bilang, saya miliki HP, kalau saya kasih Anda, ya gak punya lagi, jadi gak saya kasih. Itu kan saya memiliki. Tapi kalau saya adalah kasih, saya adalah HP, kemanapun saya, gak habis-habis. Jadi Allah bukan memiliki kasih, Allah adalah kasih. Dan dia tinggal di mana? Di hati kita. Ya, di hati kita. Hati sebenarnya di sini sih, yang dimaksud Alkitab hati itu di pikiran kita. Dia tinggal di dalam kita. Jadi sebenarnya saudara kita dimampukan mengampuni, kita dimampukan mengasihi karena ada kasih Allah yang tidak terbatas. Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara pasti sudah terima kasih Bapa. Ya. Dan kita dimampukan mengasihi. Ini unik sekali saudara. Kan tadi
Kotengcu sama Pak Yadi tanya saya, Pak itu gejala ya, Bapak kok bisa dioperasi ya, bukannya Bapak sakit pinggang. Iya, saya juga taunya penyakit saya itu sakit pinggang, ada saraf kejepit gitu. Itu aja, tidak ada gejala sakit jantung menurut saya sih. Jalan, olahraga, gak apa-apa. Sampai dokternya tanya saya sama suster, Bapak kenapa bisa ke rumah sakit minta cek jantung? Nah, saudara mau tahu gak? Kenapa saya bisa ke rumah sakit? Kalau saya jawabnya Tuhan yang suruh. Ya, tapi saya gak berani bilang gitu sama dokter. Jadi lucu saudara. Dalam 2 bulan pelayanan, 5 kali Tuhan ngomong ke saya, suruh cek jantung. Lucu loh saudara. Jadi ke Bali doain properti orang. Begitu dia buka pintu yang jemput, dia cerita jantungnya sumbat, mau di bypass gak bisa. Pak pendeta sudah cek jantung. Nah, ini 1, ya kan. Kedua saya mau beli kopi saudara, sama Cafe Jojo. Jadi karena itu jemaat, jadi saya beli langganan, ya kita dukung, terus dia kasih kopi bagus. Terus dia 1 hari minta saya ketemu ngopi, tapi bosnya telepon suruh beliin nasi padang. Jadi dia bilang, Kohyong izin ya, beli nasi padang dulu. Terus bosnya bilang makan bareng aja. Kebetulan ada yang mau didiskusi. Saya bilang oke. Lagi ngomong-ngomong, bosnya ngomong, ya ada keluarganya yang habis berenang, masih muda, meninggal di samping kolam renang, serangan jantung. Pak pendeta sudah cek jantung. Habis itu sudah seminggu kemudian, ada teman saya yang sudah 21 tahun gak ketemu, karena dia pindah ke Papua. Dia telepon, Kohyong doakan, saya ganti jantung di Thailand. Saya orang Indonesia yang pertama. Ini tindakan, habis itu saya mesti dikarantina 3 bulan. Saya takut, tapi doakan. Ya. Terus dia cerita-cerita, saya bilang ini orang 20 tahun hilang, tahu-tahu cerita jantung. Nah, yang keempat dokter gigi saya. Gigi saya kan ada masalah, pendarahan bengkak. Terus kemudian dia bilang, ini karena amolivin nih. Bapak sudah makan obat darah tinggi berapa lama? 11 tahun. Pergilah ke dokter jantung, dia bilang. Ini mesti diganti, ya. Ini bukan masalah gigi. Gigi Bapak gak masalah. Dokter gigi suruh ke dokter jantung. Saya kagak mau pergi karena saya merasa tidak masalah. Tidak ada sesak, tidak ada persoalan, saya doa aja lah. Ya kan, Tuhan lakukan mujizat gitu kan saudara, saya punya iman. Nah tapi kan saya mati gaya nih. Soal gigi berdarah sama gusi bengkak. Jadi saya chat lah dokter, anaknya teman saya pendeta. Yun, kamu tolong kasih resep sama Om. Kenapa Om? Saya ceritain lah dokter gigi. Oh Om, pergilah cek jantung. Ya kan? Dasar saya kasih Om obat, ganti obat itu adalah dianoksa jantung. Mana bisa saya kasih resep ke Om, ya tidak ada hujan, tidak ada badai. Saya bilang kenapa mesti dicek? Gak apa-apa, cek aja. Om kan gak sakit, cek aja, dia bilang. Kalau tidak masalah ya udah pulang. Kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Saya bilang, Yuli, ini kayaknya Tuhan ngomong nih. Ya, tidak ada hujan, tidak ada badai 2 bulan ini. Ada 5 orang suruh saya cek jantung. Dan jelas pesannya bukan lewat malaikat, lewat mimpi, suara kecil enggak. Ini orang manusia 2 bulan suruh cek. Kita cek aja lah. Ya, kebetulan ada asuransi, ya kalau gak ada apa-apa, puji Tuhan kita bayar sendiri. Ya, kalau ada apa-apa, ya ada asuransi. Sudah kita doa, cek di Jakarta nih sudah. Semua baik, selesai treadmill semua. Terus pas dokternya baca, ini ada kemungkinan sumbat nih. Besok kateter ya Pak ya, supaya jelas. Nah, saya bilang Yuli kita pulang aja lah. Ya, bilang sama Yuli, terus dokternya bilang, kenapa Pak mau pulang? Saya takut. Ini kan Bapak pendeta nih, pendeta kok takut? Ya pendeta juga takut dokter.
Jadi saya pulang saudara, nah pulang tapi kan teman-teman gereja tahu nih, telepon lah, semua tua-tua telepon nasehatin saya bilang tunggulah, waktu itu bulan 7, tunggu nanti akhir tahun beres pelayanan saya pergi cek. Wah minggu depan saya lihat sekretariat cut semua jadwal saya sampai akhir tahun. Pak sekarang nggak ada lagi jadwal Bapak, pergilah cek. Wah ini namanya pemaksaan berencana saudara, ya kan? Semua jadwal saya dihilangin. Siapa yang bikin ini? Pak ini telepon Pak ini, jadi kami sepakat. Wah saya bilang Yuli ini kayaknya kita mesti pergi lah. Kapan? Besok lah. Saya kan orangnya dominan intim, jadi kalau mau pergi ya besok lah. Langsung kan disuruh ke Malaysia, ya banyak yang kasih nasihat ke Malaysia, ke Penang, ke Adventist. Pergilah saudara cek, kita doa tuh dari Jambi, Tuhan sembuh, sehat, mujizat dan sebagainya. Dokternya cek, dia bilang ini kateter ya. Nanti malam ya jam 10, Bapak Om Nem, jam 10 saya kasih tahu, sekarang saya sibuk. Dokternya sudah senior, jam 10 dia datang, sangat buruk, sumbatan 8 tempat, tidak bisa di ring dan balon. Harus bypass. Bapak pikir sekarang, besok 7.30 saya tunggu jawabannya. Besok pagi saya datang. Habis itu pergi dia. Wah. Jadi saudara, sepanjang malam itu saya dalam nama Yesus. Ya kan, besok pagi tetap buntu itulah. Nah tapi Tuhan baik. Apakah Tuhan tidak lakukan mukjizat? Ya cara beda. Saya maunya tidak usah dioperasi, simsalabim sembuh, ya kan? Tapi kan ya prosesnya Tuhan kita nggak bisa dikte. Jadi kuncinya kalau sakit cek nggak apa-apa, nikmati, ya doakan. Buktinya saya sudah bypass dan sembuh. Tuhan lakukan itu. Jadi saya yakin saya dikasih Tuhan, kenapa saudara? Karena 5 kali Tuhan ngomong suruh saya cek jantung. Saya yakin sekali waktu operasi, ya, saya mesti dioperasi karena saya tahu Tuhan mengirim saya. Jadi gak ada, toh kita sudah minta mujizat, tapi kan dia gak sembuh tuh, dia mesti di kateter, ada ya di bypass saja. Saya gak mau ngeyel saudara. Ada hamba Tuhan yang ngeyel, ya ada yang sembuh, ada yang pulang ke surga. Jadi saya berpikir dokter juga dipakai Tuhan. Nah inilah bukti saya dikasih Tuhan, saudara. Karena saya merasakan Tuhan baik. Dan operasi saya sukses tadinya, lancar, 8 hari disuruh pulang. Kita urus tiket, mau pulang, bye. Saudara tahu, asuransi saya bilang, ini gak cair karena ada tanda tangan yang belum dari dokter. Dokter saya kemana? Cuti ke Melbourne 2 minggu. Wah, itu tagihannya 520 juta, mau minjam kemana? Ya kan, sudahlah kita berkemah saja di negeri jiran. Akhirnya saya sama Yuli, ya saya bawa baju 2 potong tuh, Yuli 2 potong. Kita dengan iman habis cek gak apa-apa pulang. Tahu-tahu 40 hari di Penang. Memang dan suan puru tien suan, ya kan. Orang punya perhitungan kalah sama rencana Allah. Sebenarnya bukan rencana Allah, seizin Tuhan. Kenapa saya bisa gini, ini gak salah Tuhan, saudara. Saya diwawancara dokter gizi, ini akibat pola hidup saya 20 tahun lalu. 20 tahun lalu Bapak tuh gimana sih? Oh kalau saya makan Indomie 4, itu pas. Bakmi 2, nasi padang 2. Ya kan, makan mesti sampai puas. Nah itu dulu sesat sekali itu sudah. Ya kan, jangan diikutin. Berat badan saya 100-an, 98. Ya, pokoknya sangat tidak sehat. Jadi habis KKR malam jam 9, jam 10 makan, habis itu tidur. 10 tahun gitu terus. Jadi sudah buntu sebenarnya. Tapi kenapa masih hidup? Nah, sejak corona saya maintain gaya hidup. Si Aryo tuh kasih tahu tuh, Wahyong, mesti diet. Oh iya, siap, ya kan? Tapi gak diet-diet, mau.
cita-cita, tekad sudah bulat, saudara, tapi gak nyampe. Ya kan? Nah, kapan berubahnya? Pas corona. Mau seco, saudara. Gak ada kerjaan, ya kan? Jadi Yuli bikin sayur, protein, ya pola makannya SPK. Tahu SPK, saudara, saya pengikut Kristus, ya kan? SPK apa? Serat, protein, karbo, gitu. Turun saya, turunnya ada 15 kilo kali. Dan tidak balik-balik, ya. Jadi berat badan saya 80 nih. Oke, harusnya sih 72 sih idealnya. Tapi 80 oke. Jadi dokternya sampai heran, dia cari dokter gizi, wawancara saya, cari tahu kenapa bapak ini jantungnya buntu. Karena gula darahnya bagus, kolesterol semua bagus. Gali, 20 tahun lalu dia ngapain? Begitu sudah gali, dia lapor dokter jantung, memanglah ini baru bertobat aja dia ini. Ya kan? Kemarin gini, terus dokter gizinya tanya, kenapa Bapak bertobat? Karena stroke. Saya bilang berapa tahun lalu saya stroke ringan. Bangun pagi gak bisa kancing baju, lidah saya kegigit sendiri. Disitulah saya bertobat. Jadi saudara, maksudnya gini, kita dikasihi Tuhan, ini penting. Tapi bagian daripada kita mesti rawat tubuh kita, kesehatan dan sebagainya. Tapi ketahui Bapak Ibu, apapun yang terjadi Tuhan sayang kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Saya bandel-bandel gini ya, gak dengar-dengaran, tapi Tuhan tetap arahkan. Tapi kalau saya gak dengar lagi, ya bisa selesai saudara. Harusnya misalnya 80, ya bisa 60 jalan. Bukan salah Tuhan, salah kita. Jadi kita mesti bertanggung jawab. Kita dikasih Tuhan, kita tahu ya, tapi kita mesti kuat. Nah, yang saya mau kisahkan apa saudara, asuransi saya gak keluar, terus orang-orang, wah Ko Hyong marah dong ya, ini 10 hari di Pineng. Jujur yang gelisah tuh Yuli. Kalau ibu-ibu tinggalin rumah 10 hari ya, kan sudah pusing dia. Saya happy, cocok lah. Kita setengah bulan di sini lagi. Kenapa? Karena kan saya operasi, disuruh diet, makannya oatmeal, ya gitu-gitu sudah sayur. Saya pikir kalau nanti setengah bulan sembuh, saya mau makan duren. Jadi saya disuruh tunggu setengah bulan, happy saya Bapak Ibu, ya kan. Tidak bersungut-sungut karena saya pikir nanti saya bisa coba kue tiaw nih, ya kan. Tapi saudara, Tuhan baik. Seminggu kemudian saya sesak. Terus ke rumah sakit, gak ketemu dokter saya karena dia di Melbourne. Ketemu dokter yang lain, oh gak apa-apa, kasih OBH, Bapak batuk nih banyak dahak. Pulang. 3 hari kemudian sudah susah napas. Mirip ikan mas tuh, ya, ikan mas koki. Ya. Bawa ke rumah sakit, dokternya percepat pulangnya 2 hari. Dokter bedah saya, dokter jantung saya. Dia lihat saya, Bapak sesak ya? Iya. Baring sini, angkat tangan, miring kiri, ya. Dia dengar ini cairan semua, entah darah atau air saya tidak tahu. Bapak opnam sekarang, dia telepon dokter bedah, dokter ahli paru, suruh kumpul semua, langsung operasi. Ya, langsung saya dioperasi hari itu, saudara. Belum selesai dokternya jahit operasi saya, kasih selang untuk keluarin cairan, darahnya sudah penuh 1 liter. Langsung ditutup. Dia bilang maksimal 1 hari hanya boleh 1 liter dibuangnya. Orang tuh punya darah cuma 5 liter, air 40, jadi 45. Saudara. Seliter, saya takut sekali. Hitam-hitam, kental, sudah didorong. Dia pesan suster, nanti malam jam 12 keluarin setengah liter. Besok pagi, siang keluarin setengah liter. Malamnya jam 12 setengah liter. Sudah 2 liter setengah.
Saya lihat wajah susternya sudah mulai panik. Saya juga panik. Ya kan? Jadi jam 1 pagi saya tanya susternya, "Suster, saya ini kenapa?" "Saya takut loh, suster." Susternya lihat saya, "Bapak takut?" Saya pun takut tengok Bapak. Kenapa darah nggak berhenti-berhenti? Jadi saya pendarahan, saudara. Ya kan? Ini sampai kapan selesainya? Lemas. Terus dikirim pendeta saya sama rumah sakit. Terus Om Anton juga kontak, ada hamba Tuhan doain saya. Ya, yang pendeta rumah sakit tuh serem. "Pak Julius apa kabar?" "Baik." "Baik," Bapak bilang. "Tahu Bapak, tidak ada dokter yang tahu pendarahan Bapak kapan berhenti. Hanya Yesus yang bisa tahu." Ngancam nih ya. Wah, pendeta yang doa sungguh-sungguh, tapi Yuli dikuatkan. Yuli bilang, "Nih Tuhan kirim hambanya doain." Saya sebenarnya sudah sedikit putus asa, saudara. Karena udah dioperasi 8 hari, nunggu lagi 10 hari, kan sudah 20 hari. Terus darah saya ini udah pucat, orang lihat saya sudah putih, kuning, ini sudah putih semua. Terus punggung saya mulai sakit, kan nggak bergerak tuh, gatal. Saya tak bilang, "Yuli, ini mesti cari daun pisang." "Hah, daun pisang? Cari di mana daun pisang?" Ya kan? Oh, panggil suster. Susternya datang, "Pak, nggak boleh diam terus, mesti bangkit. Tukar sana, tukar sini." Dalam hati, kalau saya bisa jalan, saya pulang. Ini suster justru lemes, gak bisa bergerak dan sakit, ya kan? Nah, sudahlah, suster suruh pergi. Akhirnya Yuli yang bantuin, ya miringin dikit-dikit, gosok. Sudah lemes, sudah. Saya bilang, "Yuli, kayaknya nyerah aja lah." Yuli pegang tangan saya. Dulu waktu stroke ringan, saudara, waktu saraf kejepit, gak bisa bangun 3 hari. Saya bilang sama Yuli, "Saya lemas. Kalau kamu pikir lemas, mau mati, mati kamu." Ya kan? "Tapi kalau kamu punya iman, dalam nama Yesus kamu sembuh." Wah, itu tuh bangkit tuh, saudara. Tapi kali ini dia lihat saya lemas, dia juga gak marah. Dia pegang tangan saya, "Mama temanin papa." Wah, itu berasa dikasihi itu, saudara. Ya kan? 3 hal yang membuat saya bangkit. Pertama, saya berasa disayang Tuhan. Ini gak mungkin salah operasi ini. Sampai 5 kali Tuhan ngomong, Tuhan yang kirim. Itu yang pertama, saya yakin. Ya. Yang kedua adalah saya ingat visi Tuhan. 5 juta jiwa dibaptis di Sumatera buat Yesus. Amanat agung. Itu membuat saya kuat. Yang ketiga, saya ingat Yuli, dia sebulan tidur di kursi loh di rumah sakit, saudara. Si Samuel temenin saya juga sebulan, tapi dia di apartemen. Yuli gak mau pulang apartemen. Dia bilang gak bisa tidur di apartemen, saya di rumah sakit aja. Jadi gak gampang, saudara, jadi istri atau suami kalau ada pasangan sakit dan rawat orang sakit tuh gak gampang. Diberkatilah Bapak Ibu yang dikuatkan merawat orang-orang yang sakit. Ya. Nah, saya merasa dikasih, terus kemudian teman-teman gereja mulai telepon Gideon sama Sela. Kan mereka udah lihat operasi sukses, mereka pulang. Anak saya, mantu saya, cucung saya. Suruh bawa lagi semua ke Pineng, suruh lihat saya. Terus Dion telepon, "Pak gimana?" "Jangan datang, Papa belum mau perpisahan." "Ngapain datang-datang, ya kan, cucung masih kecil. Kamu doa aja di Jambi, Tuhan pasti sembuhkan." Ya kan? Tapi mereka lihat Papa pucat gitu, suruh datang, suruh doa. Jadi hari Minggu semua doa, sudah ada hampir 100 cabang gereja kita sama jemaatnya gembala doa. Ya, sampai sujud, saya dikirimin videonya kan, saya bilang, "Yuli, saya saja tersentuh apalagi Yesus." Ya kan? Nangis doa. Nah, saudara tahu, inilah yang saya mau bilang. Minggu sorenya waktu perawatnya ambil, biasa kan setengah liter. Nanti pagi setengah liter, malam setengah liter. Waktu diambil 250 cc, berhenti darahnya. Berhenti. Dia telepon dokternya hari Minggu datang sore-sore. Wah, lihat,
wow, semua sukacita. Saya lihat mukanya, ini saya selamat nih. Ya kan, sudah. Kan beda saudara, muka suster yang panik gitu, langsung besokannya suster yang canggih-canggih yang tanganin saya pindah ke pasien ICU sebelah. Jadi yang tinggal yang beda, rupanya tuh mereka kalau kritis ya ada suster-suster khusus, begitu lewat diganti. Ada yang lebih berat masuk pergi, ya yang layanin saya yang praktek-praktek, ya saya nggak tahu lah, tapi ganti semua. Oh, jadi suster yang biasa cek saya tiap sejam lihat-lihat tuh sudah pindah ke kamar 4 sebelah gitu. Jadi sudah saya tahu ini sudah selamat nih. Ya, Tuhan tolong. Nah, apa yang menguatkan saya? Pertama, saya tahu saya dikasihi Tuhan. Terus saya dikasihi oleh keluarga dan sesama. Sudah tahu Om Hengki, Tante Feni, ya doain saya. Pak Mul tuh doain saya. Mereka check up ke Pineng, tapi ambil waktu ketemu sudah. Doain, terus teman-teman dari GKSI juga banyak yang doain, yang Jambi dari mana-mana semualah saudara. Ya, pokoknya saya bersyukur. Jadi pesannya kalau ada jemaat, keluarga, tetangga, kenalan kita yang sakit, Bapak Ibu bisa pergilah besuk. Kalau enggak kayak Aryo tuh doain pakai telepon ya kan. Orang tuh ya orang udah lemas ya kan. Kita gak ganggu tapi kita doain mereka pasti dikuatkan, dihibur dan ditolong. Penting untuk orang merasa dikasihi. Itu penting saudara. Jadi sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih kepada setiap Bapak Ibu. Ya, saya sudah 20 tahun lebih ya di sini. Pertama datang Jakarta tuh nginep di rumah Om Anton dan Tante Yesi. Pertama saya tahu darah tinggi juga di rumah Om Anton. Habis makan duren ya, kok agak keleyengan. Terus Tante Yesi suruh ukur, ya, mungkin 25 tahun. Ternyata saya darah tinggi. Waktu itulah saya mulai maintain tubuh saya. Kalau enggak anak muda enggak tahu beras mahal, saudara. Ya kan? Tapi sampai hari ini saya ada dan hidup itu anugerah. Nah, apapun keadaan kita, jangan tertuduh, wah saya dosa apa ya, kok saya hamba Tuhan, kok diizinkan sakit. Ini bukan kenapa-napa, apa yang kita tabur kita tuai. Tabur Indomie 4, ya tuainya ini. Saudara. Ya jangan salahin siapa-siapa, kita mesti maintain. Yang kedua, kita mampu mengasihi karena itu perintah Tuhan. Karena dalam banyak keadaan dan situasi kita gak mampu mengasihi. Sudah tahu kadang-kadang orang menyakiti kita, utang gak bayar, kita bisa wah. Tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu, ya kan? Kenapa bisa? Ya itu. Kita tahu ini perintah Tuhan. Saya habis selesai kan nggak boleh pulang, suruh tunggu lagi 8 hari. Dia mau pastikan kering nih pendarahannya. Tapi kan 8 hari saudara baring saja, saya kan aktif sekali orangnya. Susah, saya doa nih Tuhan gimana caranya ya kan. Akhirnya susternya satu-satu saya doain. Sampaikan pesan Tuhan dan sebagainya. Oh heboh saudara, saya happy, mereka happy juga. Tidak peduli mereka dari suku bangsa apa, saya kasih tahu. Ada suster yang baru praktek, saya juga teguhkan. Pokoknya samperin akhirnya saya jalan ya. Terus Yuli nginjilin sapam. Pokoknya kita 8 hari itu kan tinggal nunggu pemulihan. Jadi kita juga bergerak. Kita bisa mengasihi walaupun lagi sakit, karena itu perintah Tuhan. Amin. Fokusnya ini bagaimana? Jangan fokus diri sendiri. Orang mampu mengasihi itu adalah kita gak usah fokus diri kita aja. Saya juga butuh uang, saya juga miskin, saya juga susah, saya juga perlu diperhatiin. Nah ini susah sudah. Kita mau fokus ke Tuhan dan fokus ke orang lain. Ingat, hidup kita bisa bahagia dan berarti kalau kita belajar memperhatikan dan mengasihi yang lain. Menabur kasih, menabur perhatian. Ya. Nah itu tambah cepat sembuhnya saudara. Kalau kita lihat,
waduh susah ya, sakit ya, kenapa dioperasi ya, nah, itu jadi gak selesai-selesai. Jadi sekali lagi kita mampu mengasihi, ingat itu perintah Tuhan ya, jangan fokus ke diri sendiri. Kalau kita fokus diri sendiri gak selesai. Lagunya kayak, aku merasa orang termalang di dunia. Kan dulu saya muda tuh ada lagu gitu, lagu dangdut tuh. Ya, jangankan rumah gubuk pun aku gak punya. Luka batin sekali saudara. Kita ini dikasih Tuhan, ya, kita mampu mengasihi karena Tuhan perintahkan begitu. Amin. Refleksinya ini ada di Tuhan Yesus. Coba lihat ayatnya. Waktu Yesus mau disalib di Taman Getsemani, dia bilang sama murid-muridnya ini, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya habis operasi, ayat 38 tadi. Waktu saya baca ini, ya 38, nah waktu saya baca ini, saudara dulu gak begitu berasa. Waktu habis operasi itu saya berasa, saudara. Hatiku sangat sedih seperti mau mati. Habis dioperasi kan jantung, saudara, di ruang ICU, itu kan 24 jam, sakit, gak bisa ngomong. Gitu, saudara, seperti mau mati. Pantas orang-orang yang sakit berkepanjangan tuh minta mati. Paham, saudara? Walaupun saya tidak alami seperti Yesus, ya kalau Yesus tuh saking stresnya, keringatnya jadi darah kan. Maksud saya adalah tidak mengapa kalau Bapak Ibu gagal, lemah tubuh, sakit. Yesus juga alami, Yesus juga stres, seperti mau mati. Dia curhat ke teman komselnya, murid-muridnya. Terus murid-muridnya kemana, saudara? Pergi tidur. Ya, kita butuh teman, kita butuh anggota komsel, butuh keluarga, tapi kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, jangan kecewa. Semuanya manusia. Yesus bilang, ya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Minta tolong tuh ke murid-muridnya. Murid-muridnya kita baca, pergi tidur. Ngantuk aku. Ya kan? Terus 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini penting, ini bahasa sehari-harinya apa? Bapak kalau boleh aku jangan disalib lah. Sudah bayangkan, saya mau dioperasi itu takut. Ya, disuruh tanda tangan, Pak ini 100 orang, 95 yang berhasil, 5% ada yang gagal, ya kan? Itu kemana? Yang 2 meninggal langsung, dia bilang. Ini, wih, ya suruh tanda tangan, saudara. Kita kan maunya mujizat lah, kan Yesus sanggup, simsalabim dalam nama Yesus. Tapi kan habis itu pokoknya prosesnya yang sudah pernah dioperasi, tahulah serem. Ya kan? Tapi Tuhan juga gitu. Tuhan kan bayangin, nanti aku digantung, dipaku, berjam-jam di kayu salib sampai darahku kering. Itu sakit. Habis itu berpisah dengan Bapa karena memikul dosa manusia. Memikul kutuk. Jadi Tuhan tuh sampai 3 kali doa gini, Tuhan, Bapak kalau boleh cara lain lah. Janganlah lalu daripadaku. Ya kan? Tapi apa kata Yesus? Kehendakmu yang jadi. Nah kita kenapa bisa mengampuni, mengasihi, kadang-kadang kita lihat orang yang utang kita 20 juta gak bayar. Dia asik aja makan. Shalom Pak, wah, satu gereja lagi, ya kan saudara? Jadi gimana caranya? Itu, kita mampu karena Tuhan. Tuhan suruh ampuni, yang paling harus kita ampuni siapa? Pasangan kita. Yuli itu hebat tuh, dia ngampuni aku terus. Ya kan? Ini kan yang paling dekat, suami istri itu yang paling sering. Kalau kita mau masalahin, bunyi ngoroknya saja salah. Cara masaknya, cara jalannya, selalu ada perbedaan kan.
Jadi kita bisa mengasihi istri, bisa mengasihi suami, itu karena perintah Tuhan. Yesus tuh bagaimana dia bisa mengasihi kita, memberikan nyawanya. Sebenarnya dia juga secara manusia mau pilih jalan lain. Stres dia. Coba lihat ayat yang ke-44. Di makalah saya di poin 3 yang akhir, itu tuh ya. Ya, 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ternyata Yesus juga bisa stres. Ya kan? Kayak saya tuh malam itu saudara sepanjang malam kan dalam nama Yesus. Sampai susternya datang kasih obat tidur. Pak gak bisa tidur ya? Biasa Pak, besok mau di bypass orang stres semua. Nih makan obat tidur supaya Bapak sehat. Enggak, saya mau doa ya kan, saya gak makan. Jadi pernah gak Bapak Ibu banyak masalah ya, doanya sudah susah, doa itu juga. Rekan saya pernah pabriknya kebakaran dari jam 9 malam sudah sampai pagi. Jadi dia suami istri itu liatin. Nah saya bayangin doanya kan bukan, Tuhan Bapa kami di surga, tolonglah api ini padam. Gitu. Enggak, doanya sudah bahasa roh, sudah tapi apinya tetap hidup. Sudah tidak ada padam-padam. Ya, begitu 3 bulan selesai, asuransinya cair komplit. Pak Yong, untung habis. Kalau separuh susah hitungnya itu. Nah, bagus lah. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudara, ya maksud dan tujuan. Tapi yang saya mau tekankan, Yesus juga galau. Doanya sampai ulang-ulang. Jadi kalau saudara galau, doanya itu juga gak apa-apa. Itu bukan berarti gak beriman. Itu tandanya kita beriman tapi mati gaya. Ya kan? Kita beriman nih tapi mati gaya. Kayak saya beriman nih bisa sembuh. Tapi nyatanya kan mesti dioperasi. Pernah ngalamin? Tapi sudah ngalamin gak? Waktu beban berat, masalah banyak, terus kita doa. Habis doa, masalahnya belum selesai, utang masih banyak, tapi lega. Pernah ngalamin? Ya, lega. Kenapa saudara? Karena doa punya kuasa. Gitu. Jadi apa-apa mirip Yesus, walaupun sudah tidak berdaya, tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu perintah. Tuhan, dia bilang, kehendakmu yang jadi. Dia tidak akan menyimpang. Ada orang Kristen yang kalau kepepet cari dukun. Ya, kepepet, wah ini bohong putih lah. Nah, jangan saudara. Apapun itu tetap jangan dendam, tetap mengasihi. Karena mengasihi, mengampuni itu perintah. Katakan, mengasihi itu perintah. Jadi gak ada pilihan lain. Agak bisalah, aku pecat kamu jadi anak, atau pecat kamu jadi istri, jadi suami. Ya sampai sini aja lah. Ya kan, putus hubungan kita. Jangan saudara. Mengasihi itu perintah. Ada damai sejahtera yang keluar dari sini. Bayangin Tuhan sudah kasih contoh, ya saya habis operasi baca ayat ini beda pencerahannya. Oh ternyata memang ada masa-masanya Yesus galau juga di Taman Getsemani. Sampai 3 kali ulang doanya. Jadi gak apa-apalah ya. Ini habis yang di rumah sakit, saudara, Tuhan kasih saya baca ayat-ayat ini. Oh berarti saya bukan dosa, bukan apa ya. Terhibur juga lah saudara, kita buktikan kita ini manusia, bisa salah dan bisa gagal. Tapi Tuhan tetap sayang kita dan kita harus sayang orang lain. Haleluya. Ya, yang terakhir saudara, ini kan sudah tinggal 5 menit. Poin ketiga, kita lakukan semua karena Tuhan. Ini penting saudara. Ya. Jadi apa-apa itu karena Tuhan. Ibu Yuli ini kalau bukan karena Tuhan dia udah nyerah nih, rawat saya. Ya, disuruh makan, kontrol, gak mau dengar. Sudah. Waktu sakit, istri juga yang susah. Ya kan? Amin ibu-ibu. Nah tuh, aminnya sambil lihat suaminya tuh. Jadi gak apa-apa sudah. Apa-apa kita lakukan karena Tuhan. Kita melayani karena Tuhan. Ya, kita kerjakan ini karena Tuhan. Jadi walaupun tidak dapat upah yang setimpal, tidak dapat ucapan terima kasih, is okay. Tuhan kok yang suruh, gak apa-apa.
Saya berkorban, saya kerjakan ini semua karena Tuhan. Saya melayani dengan baik di gereja ini karena Tuhan. Tuhan tahu semua pengorbanan Bapak Ibu. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan mengembalikan. Ya. Saudara tahu mujizat asuransi saya akhirnya beres, itu model lama, sudah hampir 20 tahun saya ambil asuransi itu. Harusnya nggak ke cover, tapi ada aja cara-cara ya, di tengah jalan tuh berapa tahun lalu di cover, kemudian pas corona boleh dinaikin, ya, sekarang nggak boleh lagi. Ya, saya sudah deadlock di asuransi. Pokoknya nggak bisa di-upgrade, nggak bisa diapa-apain, nah, sampai situlah. Ya, karena klaimnya banyak. Ya. Tapi, saudara tahu yang saya mau bilang, saya full time, saudara. Saya serahkan seluruh hidup, harta, benda, kapal. Harusnya ya operasi saya ini hampir 1 miliar. Yang kehitung tuh 700 lebih. Ya, karena berkali-kali dan lama kan di negeri jiran. Dan di cover asuransi 520 juta. Kami mestinya harus jual emas, jual rumah. Tapi enggak. Tuhan cukupkan semua, bahkan lebih dari cukup. Bukan cuman itu, bukan cuman uang, tapi semua keperluan Tuhan cukupkan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, walaupun Bapak Ibu bukan pendeta dan tidak full time, tapi ketika Bapak Ibu bisnis, dan Bapak Ibu tahu bisnis dan pekerjaan itu bagian dari pelayanan, Tuhan akan berkati. Tuhan akan buka jalan. Mestinya saya ini mungkin kena serangan jantung dan meninggal. Tapi Tuhan bisa punya cara ngomong sampai 5 kali. Ini agak kepala batu juga tapi dipepet terus. Sampai akhirnya ya diselamatkan. Saudara tahu dalam 3 bulan ini ada 4 orang hamba Tuhan kenalan saya meninggal serangan jantung. Terakhir minggu lalu ada 1 orang lagi khotbah di kuburan orang meninggal, belum selesai khotbahnya meninggal. Jadi saudara, hidup itu pilihan. Pesan terakhirnya adalah, saudara mesti dengar-dengaran. Orang Kristen tuh bukan doanya pagi, siang, malam, ada 7 waktu, 5 waktu, enggak. Kapan saja, di mana saja, saudara mesti doa, dengarkan Tuhan. Buka telinga, buka hati. Kalau Tuhan ngomong tuh dengar. Dengar-dengaran, taat. Kalau Tuhan bilang jangan invest, jangan. Oh itu cuannya gede, itu cuannya gede. Jangan. Kalau sudah bilang jangan, jangan. Biar cuannya gede, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kalau mau pelayanan, jangan gara-gara ada proyek besar, batalin semua. Tuhan aku berdoa, minta hikmat nih, mau ketemu bos besar, atau mau pergi gereja latihan. Kalau Tuhan suruh ketemu bos, ya ngomong. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu punya iman, prioritaskan aku, datang. Pelayanan. Ada orang tuh sepanjang tahun geser jadwal pelayanan terus. Nah itu masalah, saudara. Ketika saudara komitmen sama Tuhan, belajar. Tuhan, bukankah engkau pencipta langit dan bumi? Engkau mampu, hidupku saja milikmu. Aku mau ibadah, aku mau melayani Tuhan. Percayalah Tuhan pasti buka jalan. Kalaupun kita meninggal, itu sudah waktunya. Tuhan memang panggil kita masuk surga, selesai sudah. Karena Tuhan berdaulat. Amin, sudah. Jadi orang-orang susternya akhirnya kan saya doain tuh, dia tanya saya, Pak kok Bapak gak stres ya, gak kayak pasien yang lain gitu, makan obat tidur ini. Saya bilang Yesus, saya bisa dalam keadaan sakit, saya dikasih obat 3 bulan tahan sakit, saya cuma makan 2 minggu sudah. Habis itu ya oke-oke aja. Sakit gak? Sakit saya percaya, tapi saya gak pergi hayati. Oh sakit ya, sakit sekali ya. Kita fokus doain orang, fokus pikirin duren, ya kan? Ngapain kita fokus pikirin sakit? Maksud saya Bapak Ibu nangkap,
Kalau dihayati terus kan kita gak selesai-selesai nih. Ya, tapi mau ngaku sudah, saya tidak makan durian. Ya, taat dong sama dokter. Nanti kalau sudah beres setelah 2 bulan baru gitu. Gitu. Tapi contoh-contohnya adalah pelayanan mesti happy, ya, hidup mesti happy. Bukankah firman Tuhan sudah ajarkan, jadi apa yang kita dengar kita praktekkan. Jangan kita bawa-bawa kebiasaan lama kita terus. Akhirnya kan gak happy. Ya, walaupun umur saya masih muda, bypass jantung, ya sudahlah. Saya mengucap syukur aja masih bisa hidup. Terus kerjakan dan layani. Haleluya. Ya, Bapak Ibu mesti menikmati. Oke, waktu saya selesai. Terima kasih, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan atas hamba dan keluarga. Tuhan berkati semua yang mendengar, baik hamba-hamba-Mu, para pelayan, kami tahu kami dikasihi Tuhan. Dan kami tahu kami mampu mengasihi karena itu perintah Tuhan. Dan apa yang kami lakukan semua karena Tuhan. Tuhan tolong kami. Hamba mau berdoa buat setiap kami, supaya kasih Tuhan yang melimpah memampukan kami. Saya tergerak, terdorong sekali berdoa untuk setiap Bapak Ibu, agar Bapak Ibu diberi kekuatan dan berkat untuk mengasihi. Kalau Bapak Ibu mendengar firman dan merasa Tuhan bicara, taruhkan tangan di hati. Saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, dengar-dengaran dan taat. Apa yang Tuhan sudah gerakkan di hati, kerjakanlah. Lakukanlah firman yang kau dengar. Dalam nama Yesus ada kasih yang melimpah, menguatkan, meneguhkan engkau untuk melakukan firman yang kau dengar hari ini. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan mujizat dan tanda heran. Baik itu dengan spontan, baik itu dengan perawatan dokter. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat besar kami terima. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Luar biasa sekali kesaksiannya Pak Ahyong. Terima kasih banyak Pak Ahyong untuk kesaksiannya yang sangat luar biasa dan sudah menjadi berkat bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh terus menjadi kekuatan di dalam setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Ahyong, sehat selalu. Hikmat dan kekuatan terus dilimpahkan Tuhan buat Pak Ahyong, Ciuli dan keluarga besar. Kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Apakah ada di tempat ini? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada? Masih jiwa lama semua? Puji Tuhan. Jangan lupa ajak-ajak teman-temannya yang mungkin belum punya tempat berjemaat tetap, boleh diajak ke GKSI Bethlehem. Gak usah jauh-jauh ya, yang dekat-dekat aja. Amin Bapak Ibu. Dan juga kami menghimbau Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin didoakan, rindu didoakan, butuh pelayanan doa. Setelah selesai ibadah, Bapak Ibu boleh menunggu di ruang overflow yang di sebelah sana. Dan nanti tim dari sekretariat, dari teman-teman hamba Tuhan dan juga full timer bisa membantu dengan senang hati untuk mendoakan Bapak Ibu yang membutuhkan kekuatan dan doa dari para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Oke, untuk itu kami mengundang tim kolektan untuk siap sedia dan kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita satukan hati kita kembali di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan menjadi kekuatan bagi setiap kami.
Dan kini tiba saatnya Tuhan kami rindu memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini lewat persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan terus memperluas, memberkati pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan mengasihi kami. Ini kerinduan kami Tuhan, kami rindu memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita sama-sama kita mau katakan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui e-wallet, langsung saja bisa scan kode kris, QR code yang ada di depan atau yang ada di belakang bangku Bapak Ibu sekalian. Boleh langsung saja di scan. Berikutnya, kami mengundang ibu-ibu sekalian, teman-teman, para wanita di dalam Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ibu-ibu yang cantik yang luar biasa untuk hadir bersama-sama di dalam ibadah Women of Blessing pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 jam 10 pagi dengan pembicara Ibu Evangelis Dr. Indri Pardede Arya, didatangkan langsung dari Bandung. Jadi untuk itu ibu-ibu jangan sampai ketinggalan, mari sama-sama ajak teman-teman, ibu-ibu supaya kita belajar bersama-sama di Women of Blessing pada hari Kamis ini. Berikutnya, join us for prayer, morning prayer every Saturday di tempat ini jam 9 di ruangan ini di Glory Room. Kami menghimbau Bapak Ibu semuanya, teman-teman untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini, kita berdoa, bersyafaat dan saling mendukung di dalam doa. Begitu, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 9 pagi 1 jam saja di tempat ini ada doa bersama. Next. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 2 hingga 9 November 2025. Ada Ibu Jen Lukman, Bapak Jamin Makmur, Ibu Novi Endar Kristiani, Saudari Noviana Wijaya, Bapak Samuel Christian yang ada di depan sini, dan juga Bapak Henry Ferdian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya kasih setia Tuhan terus senantiasa berlimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan langsung saja kami mengundang Bapak Gembala di tempat ini untuk bisa menyampaikan pengumuman dan doa syafaat. Terima kasih Pak Hyong. Bapak Ibu diberkati. Ada yang sedang bergumul, ada yang sedang sakit. Nah, belajar sama Pak Hyong. Memberikan motivasi kepada kita untuk kita tetap setia dan tetap menjalaninya dalam tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya menyampaikan pengumuman untuk Natal. Sekali lagi, kita membutuhkan dana, dan bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya, kami mengucapkan terima kasih. Yang belum, yang tergerak juga, saya persilahkan ya, dan bisa menghubungi rekan-rekan kami. Ada Pak Ken, ada Ibu Lilis, ada Pak Daniel Ajung untuk mencatatnya ya, karena semua ini nanti akan dipergunakan untuk acara Natal kita. Kalau nih, Pak, kalau nanti dananya ada lebih bagaimana? Kita pesta ya? Enggak Bapak Ibu, jangan. Ya, pestanya cukup di hari Natal itu. Tapi kalau ada dana dan berkat lebih, ada banyak hal di gereja ini yang perlu kita support, perlu peningkatan. Ini mic ini aja sudah lama umurnya. Ada sound system, lalu kemudian mungkin ini perlu sesuatu yang lebih cerah, lebih terang dan sebagainya. Dan saya percaya dengan kekompakan kita, kebersamaan kita, Tuhan memberkati kita dan semuanya bisa tercapai dengan baik. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami endapkan hati kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau punya rancangan, Engkau punya rencana, dan itu melampaui batas kekuatan dan yang bisa kami pikirkan. Terkadang kami tidak mengerti apa yang mesti harus kami perbuat. Karena banyak hal
yang terjadi jauh melampaui daripada apa yang bisa kami tanggung. Tapi kami percaya bahwa kebenaran-Mu ya dan amin. Dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Bawa hati kami, iman kami, untuk tetap selalu terpaut dan mata kami tertuju kepada Yesus. Karena Engkaulah pengharapan, Engkau jalan kebenaran dan hidup, dan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini, bahkan untuk hari ini, yang berulang tahun. Tuhan tambahkan usia, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kekuatan, bahkan tambahkan iman, percaya dan pengharapannya kepadamu. Dan biarlah semua rekan-rekan yang berulang tahun, hidupnya memuliakan Tuhan, dan dia boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, dan Engkau memberkati apa yang dikerjakan. Engkau yang membuat berhasil. Kemuliaannya bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau yang menjamah, menyembuhkan. Pak Ahwet, Tuhan yang beri kekuatan dan beri kesehatan dan sukacita yang baru yang bersumber dari Tuhan. Oma Oong, Tuhan yang beri kekuatan, kesehatan. Tante Luciana, Tuhan yang jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan kami berdoa untuk Tasya, imunnya Tuhan jamah dan kembali dipulihkan. Ada kekuatan baru yang bersumber daripada Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang lainnya juga Tuhan yang memberkati. Bahkan secara khusus juga Pak Ahyong, Engkau yang memulihkan dan dia terus Engkau pakai menjadi Allah di tangan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, mari Engkau yang membutuhkan doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu, Engkau maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, dan Engkau adalah solusi, Engkau adalah jawaban. Kalau ada di antara kami, ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Yang dalam keadaan bebannya berat, Tuhan memberi kelegaan. Yang bergumul untuk ekonomi, keuangan, Tuhan jalan keluar. Engkau sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru, berkat-berkat yang baru bagi anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepadamu. Terima kasih, kemuliaannya bagi nama Tuhan. Program rencana kami ke depan, apa yang kami mau kerjakan, apa yang kami perbuat untuk memuliakan Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan untuk Natal kami, Tuhan beracara, Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut ambil bagian pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati dan Engkau juga memberkati semua kami tanpa terkecuali. Dan akhirnya dengan iman kami menerima berkat yang sudah Kau sediakan, bahkan berkat yang tercurah yang Engkau akan limpahkan bagi kami. Kalau demikian Bapak Ibu, dengan iman terima berkat, kasih karunia, pemeliharaan, penyertaan, keajaiban, kesehatan, damai, sukacita, dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan dalam Allah Roh Kudus akan tetap tinggal dan memberkati setiap kita. Maka diberkatilah hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati dan diberi jalan keluar semua pergumulanmu. Engkau akan naik bukan turun. Dan dengan iman dan penuh keyakinan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan yang diberkati Tuhan bersama dengan iman kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Tuhan.